Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan pada hari ini, Senin 28 Maret 2022, mari kita melanjutkan bacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 19. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan jadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung.
Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendekati gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak senang menjadi harta kesayangan Tuhan? Pernyataan Tuhan inilah yang membuat umat Tuhan merasa eksklusif atau paling istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga perasaan superior memenuhi hati mereka. Dan itu terus berlangsung sampai zaman Tuhan Yesus, bahkan mungkin sampai sekarang. Padahal pernyataan Tuhan itu ada syaratnya, yaitu sejauh mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan memegang dengan teguh perjanjian Tuhan. Dengan demikian, jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak memegang teguh perjanjiannya, maka pernyataan Tuhan itu tentu tidak berlaku. Oleh karena itulah diceritakan bahwa ketika umat hendak berjumpa dengan Tuhan atau mengalami hadirat Tuhan atas kunjungan Tuhan, mereka harus benar-benar mempersiapkan diri dengan penuh hormat. Oleh karena itu, di dalam teks tadi, kata menguduskan diri diulang sampai 3 kali. Itu berarti Allah yang kudus itu harus benar-benar dihormati. Dan setiap umat yang hendak menghadap hadirat Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus mempersiapkan diri dengan baik. Dimulai dari sikap batin, menguduskan diri, dan juga termasuk apa yang kelihatan. Seperti tadi mencuci baju sehingga memiliki pakaian yang bersih ketika harus menghadap Tuhan. Dan juga perilaku atau sikap yang harus dijaga karena ada batas-batas yang tidak boleh mereka langgar atau lewati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian memang kita melihat Gunung Sinai adalah menjadi salah satu tempat yang sangat penting ya pada waktu itu bagi umat Israel, karena di sanalah hadirat Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kita belajar bahwa menjadi umat tebusan Allah seperti yang
kita alami di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Namun kiranya hal itu tidak membuat kita sombong atau diliputi perasaan superior sehingga cenderung merendahkan orang lain atau kelompok lain. Tetapi justru setia dan taat pada firman-Nya, sekaligus terus menghargai atau menghormati Tuhan. Sebagai contoh, salah satunya ketika menghadap Tuhan, baik itu dalam doa, dalam ibadah yang kita lakukan, perlu mempersiapkan diri dengan baik itu secara hati maupun secara fisik atau diri dengan baik. Dengan demikian, kita boleh sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan, termasuk menjaga sikap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi sekarang ini yang mungkin banyak melakukan doa atau ibadah di rumah, kiranya kita tetap menjaga sikap hormat kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, karena itu Engkau menebus dosa-dosa kami dengan darah yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi umat-Mu. Dan biarlah karya Tuhan itu yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan tidak membuat kami sombong, tetapi justru membuat kami semakin setia dan taat mendengar dan melakukan firman Tuhan, bahkan menghormati Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, termasuk dalam doa maupun dalam ibadah yang kami lakukan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dan ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.